Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami DDP Angkatan 11 Kota Palembang. Saya Dede Putri Lestari dari SD Negeri 235 Palembang. Saya Febriana Antasari dari SD Negeri 235 Palembang. Dan saya Leni Afrika dari SD Negeri 245 Palembang. Pada video kali ini kami akan merancang teknik coaching untuk supervisi pada modul 2.3 DGP Angkatan 11 Kota Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dede. Waalaikumsalam, Bu Leni. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa loh, Bu. Wah, semangat sekali Ibu ya. Semangat dong, harus. Iya. Di sini kan kita pertemuan kita kali ini katanya Ibu harus menjadi coaching. Iya, saya. Oh iya benar. Sebelum kita memulai proses coaching ini, di sini saya kan sebagai observer itu berperan sebagai pengamat. Nah, yang akan melihat coaching Ibu Dede. Namun sebelum Ibu Dede mulai persiapannya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait untuk penilaian dalam observasi. Saya menjadi acuan saya. Saya harapkan proses coaching Ibu Dede ini memiliki prinsip-prinsip seorang coach yang baik, ya. Kemudian terkait kemitraan maupun proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tiga tentunya ya, misalnya memiliki kemampuan coaching yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berikut kepada bagaimana bisa dipahami Bu Dede? Siap. Baiklah, Bu Dede, sebelum lanjut coaching ada pertanyaan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Silakan Bu Dede melakukan coachingnya bersama Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Dede. Salam. Selamat pagi Bu Dede. Pagi Bu Febri. Apa kabar Bu Dede? Seperti yang Ibu lihat, sehat dong. Ini Ya, boleh. Makanya kita ketemu di sini kan. Bagaimana nih Bu Febri? Apa yang ingin diobrol ini sampai ngajak ke sini nih? terima kasih ya sebenarnya sudah meluangkan waktu hari ini. Jadi ingin berdiskusi tentang strategi pembelajaran SD. Oh, jadi Ibu mengajak saya ke sini ingin berdiskusi soal pembelajaran sosial emosional bagaimana strateginya ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut untuk pembicaraan yang lebih dalam, apa nih sebenarnya yang pengen Ibu Febri capai dalam pembicaraan kita ini? Jadi mungkin sederhana saja ya. Jadi saya ingin berdiskusi tentang strategi SD ini. Mungkin nanti saya bisa gunakan sebagai latar. Oke, jadi Bu Febri ingin mencari solusi atau strategi-strategi lain tentang pembelajaran PSD yang akan Ibu laksanakan di sekolah pada saat minggu depan. Oke. Jadi saya ingin bagaimana mengimplementasikan kepada siswa saya. Oke. Apa sih yang ingin Ibu eksplor ini? Jadi kan sebelumnya dulu saya sudah memetakan kepada siswa saya ya sesuai dengan mereka, minat mereka. Jadi sudah memetakan gaya belajar sesuai dengan minat mereka Dan gaya belajar dan mereka. gaya belajar mereka. Apalagi Bu selain itu? Saya tadi kan sudah melakukan komunikasi dengan Pak dengan Bu Heri, terus lanjutan untuk diskusi itu kami kan sudah memetakan tuh, jadi sesuai dengan gaya belajar tadi tuh. Nah, terus dibuat dua kelompok nih, kelompok satu kelompok A dan kelompok dua yaitu kelompok B. Jadi sudah dipetakan, dipetakan minat dan gaya belajar siswa, terus sudah didiskusi bersama Ibu Heri, kemudian Pak Nopri ya, selaku itu Bu Heri itu posisinya apa? Kalau Bu Heri kan teman sejawat saya, kalau Pak Nopri sebagai wakil guru. Oh, seperti itu.
Wah, menarik sekali ya Bu Febri ya. Apa yang sudah Ibu lakukan ini cukup apa ya? Cukup menurut saya cukup signifikan. Oke. Eh, begini Bu Febri. Ketika Ibu sudah menetapkan kebun hak anak itu sesuai dengan minat, kemudian apalagi nih yang akan Ibu lakukan? Untuk kan saya senang sekali ya ada rencana yang sudah saya siapkan sesuai dengan Excel sudah baik sedini mungkin. Terus berdasarkan referensi kita sudah sangat silakan lakukan dalam pembelajaran itu. Jadi pemahaman anak-anak dan manfaat yang ingin saya rasakan dan juga itu masih membantu. Jadi apalagi nih yang ingin dieksplor oleh Ibu Febri selain itu? Jadi saya tuh jadi saya akan mengambil basic yang berkaitan dengan sesuai dengan tadi kan dengan dari anak karena kan kelima ini sesuai dengan tentang waktu belajar Pancasila ya. Yang pertama itu bagaimana tentang bangsa Indonesia beramal mulia, membuat ekonomi mandiri dan kreatif ya. Apa ya Bu ya? Sesungguhnya saya sebelum bertemu Ibu Febri ini belum bisa membayangkan bahwasanya pemikiran-pemikiran yang Ibu Febri ini sudah ada dalam benak Ibu Febri. Ternyata Bu Febri ini sangat antusias. Nah, tampaknya teman-teman di sekolah juga sudah mulai melaksanakannya para guru lain ya. Jadi melaksanakan pembelajaran untuk SD itu sendiri dengan berbagai teknik. Sementara Bu Febri ini akan melakukan dengan teknik yang memang berbeda dari guru-guru lain. Nah, selain kalau guru lain kan saya melihat itu banyak menggunakan teknik STOP atau mindfulness, tapi Bu Febri ini memang sesuatu yang lain daripada yang lain. Menggunakan minat, bakat, dan akan mengimplementasikannya lagi dalam bentuk proyek P5 ya, yang dikaitkan dengan beberapa elemen itu. Wah, saya sangat apresiasi sekali Bu ya, sangat keren sekali. Nah, jadi kira-kira nih setelah Ibu berbicara seperti itu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Saya rasakan karena minggu depan ya saya akan melaksanakan ini. Karena kan dalam setahun kan 2 kali pertemuan. Jadi saya harus cepat melakukan pembelajaran sosial emosional itu. Jadi seperti banyak siswa Bu senang otak, jadi melakukan breaking. Tapi daerah kata-kata Palembang lebih akses lagi kita mengangkat daerah kita jadi dengan lagu-lagu yang mereka hafal P5 tadi kan jadi dengan anak itu lebih lucu lagi termotivasi. Oke, keren sekali ini Bu Febri ya. Jadi dari rencana-rencana yang akan Ibu presentasikan, kira-kira siapa sih yang bisa Ibu ajak berkolaborasi, yang Ibu gandeng supaya memang rencana Ibu ini terlaksana? Ya, terutama dari Pak Menteri dan dari Ibu kan Pak Menteri dan juga sejauh sama startup sejauh sama 45 kemudian jadi sangat membantu sekali itu saya nanti membuat PPP atau modul ajar itu. Jadi persiapannya juga merupakan SPP maupun modul ajar ya Bu ya. Jadi dalam pembuatan RPP ataupun modul ajar itu berkolaborasi bersama rekan sejawat tadi, rekan sejawat dan juga tidak lupa dengan kami pada Oke deh Bu Febri. Jadi setelah kita bincang-bincang nih, waktu kita sudah cukup ya. Setelah kita bincang-bincang ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Ya, setelah ngobrol dengan jadi saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Nanti saya besok mau koordinasi dengan Pak Menteri dan dengan Korea. Jadi saya ingin berdiskusi dengan mereka tentang masalah tentang kelima tadi. Oke. Ya, alhamdulillah jika memang pertemuan kita ini memberikan solusi, artinya
beberapa tujuan tadi sudah didapatkan sebenarnya. Oke, kapan nih kita akan melakukan pertemuan selanjutnya untuk kalibrasi dan evaluasi? Kapan nih kira-kira? Mungkin di akhir bulan bagaimana? Bulan Oktober ya? Oke. Jadi saya ngobrol lagi sama Bu Dede. Oke, saya tunggu loh Bu Febri. Memang setelah pertemuan ini kita harus mengadakan pertemuan-pertemuan selanjutnya sebagai follow up ya untuk kalibrasi dan evaluasi. Pokoknya saya ucapkan selamat menikmati. Semoga apa yang diciptakan, direncanakan untuk pembelajaran PS ini di sekolah kita bisa berjalan dengan lancar, sukses ya Bu Febri. Oke Bu Febri, saya masih ada keperluan. Apakah masih ada yang ingin diceritakan? Terima kasih banyak solusi. Tadi sebelumnya saya bingung mau apa walaupun solusi sebenarnya simpel lah. Oke. Ayo Febri ya, saya mohon pamit ya. Sama. Tadi saya sudah menyaksikan Ibu melakukan tugas dengan baik bersama Ibu Febri. Iya, Bu Febri. Saya mengamati betul apa proses itu dengan Ibu Febri tadi. Ini ada beberapa catatan yang sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah memenuhi indikator yang sudah tercapai dalam proses coaching tadi Ibu? Ya, menurut saya sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan apa dari indikator coaching tersebut ya. Jadi saya sudah menggunakan alur tirta Ya. dalam menanyakan tujuan. Ya. Kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah. Iya benar. Kemudian terhadap coaching tadi saya sudah melakukan beberapa identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang pokok yang memang menampilkan hal-hal yang ada pada diri coaching sehingga si coaching tadi bisa melakukan berbagai rencana aksi yang akan dilakukan untuk kegiatan ini. Iya benar sekali Bu Dede. Saya juga sudah perhatikan Bu Dede sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita dengan menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana dan tanggung jawabnya sudah ada semua. Alhamdulillah ya Bu Dede ya sudah melakukan proses coaching yang sangat baik dan luar biasa bagus sekali. Terima kasih Bu Leni. Dari itu aja Bu Dede apa masih ada yang ingin disampaikan? Saya rasa begitu ya Bu Leni ya. Iya. Bu Leni ya. Benar sekali Bu Dede. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih Bu Leni. Iya. Oke, next. Selamat siang, Bu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Febri. Alhamdulillah kabar saya hari ini itu baik. Ya, kan hari ini Bu Reni mau mengadakan coaching bersama Bu. Iya benar sekali Bu. Nah, ini kan saya berperan sebagai observer ya atau pengamat dalam kegiatan coaching negeri. Nah, pada saat saya melakukan pengamatan, di sini saya mau nanyakan sebentar, boleh Bu? Boleh Ya, Febri. jadi tentang rubrik penilaian di mana dalam observasi nanti saya harapkan Bu Leni sesuai dengan prinsip-prinsip pada kegiatan coaching yang pertama ini perhatian penuh ya, kedua mendengarkan aksi, ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan pola rasa ya, dan teknik rasa. Jadi saya berharap pada kegiatan coaching nanti percakapan Ibu Leni dan Bu Dedek nanti dalam proses itu melakukan, jangan lupa menggunakan alur tingkat Bu. Jadi sesuai dengan pertama itu alur ya, tujuan, tindakan dan tanggung jawab. Ya, jadi bagaimana bisa dipahami Bu Leni? Bisa Bu. Baiklah. Jadi sebelum mulai coaching nanti, baik pertanyaan dari saya, kira-kira kompetensi apa nanti yang ingin Ibu kembangkan nanti bersama coaching? Yang ingin saya kembangkan yaitu tingkat kehadiran siswa. Bukan tingkat kehadiran penuh ya, Iya. tadi melakukan coaching Iya, ya. iya. Terus Bu, Kemudian kedisiplinan nih. ya kedisiplinan. Baiklah Bu ya, jadi kompetensi Ibu mana secara spesifik dalam dikembangkan. Jadi
sesuai dengan kegiatan kita ini kunjung bersama beliau, jadi kehadiran penuh. Jadi Ibu memang benar-benar memperhatikan apa permasalahan yang dihadapi oleh seorang kucing nanti dia. Terus selanjutnya ini apa capaian Bu? Jadi tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu tadi alutsista tadi ya, sesuai ya dengan tujuan, jadi bisa apa mengumpulkan bagaimana polisi, jadi mengatasi sendiri solusi yang akan dia berikan ya. Benar. Ya baiklah, sudah siap Bu Leni? Siap untuk melakukan kursi ya. Semoga berhasil ya. Nanti saya akan berada di sini untuk mengamati kegiatan kecil ini bersama Bu Dede. Oke? Terima kasih Bu Feby. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu. Gimana Bu Dede, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Tapi ada sedikit sesuatu yang teramat mengganjal di pikiran saya. Makanya saya ngajak Bu Leni ketemu nih di sini. Oh iya. Kalau boleh tahu apa Bu Dede yang mengajak saya di sini? Ini Bu Leni. Itu disebutkan dengan berbagai guru kelas 3 ini. Murid saya tuh banyak banget. Dan satu kelas itu ada 32 siswa. Sehingga dalam beberapa bulan ini ya, itu sedikit kegandalan. Termasuk dalam soal absensi. Menyangkut absensi lowongan. Ada siswa saya yang gak masuk-masuk. Jadi itu loh yang ingin saya bicarakan. Oh begitu ya Bu Dede. Berarti saya hari ini Bu Dede ingin dapat pendapat. Pasti ketika saya ngajak Bu Leni bincang-bincang di sini, saya mau belajarnya solusi dong Bu. Iya. Juga dengan pertemuan kita pada waktu ini, saya ingin bersama Bu Leni, saya mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi pada diri saya sebagai seorang guru. Intinya siswa itu kembali itu. Bu Dede ada berapa siswa di dalam kelas? 32 siswa. Oh, 32 siswa. Berarti sebelumnya kegiatan apa ya yang dilakukan di dalam kelas? Tentunya kan saya sebagai seorang guru kelas lalu ada siswa. Saya dengan kehadirannya, siapa belajar siswa, kan? Melihat kebutuhan siswa dan selesai itu apa Oke. Apakah ada masalah lain yang tidak ada sih. Masalahnya anak ini hanya sekarang saja. Ini sudah hampir tahun ini. Apa ya? Sebenarnya kalau dilihat dari bahwa itu juga. Menurut Ibu yang terbaik itu seperti apa? Seharusnya memberikan takwa. Kalaupun ini orang tua juga kan ikut berperan ya. Kalau siswanya nggak usah, itu kan sebagai orang tua. Dari saya atau misalnya saudaranya apa seperti itu. Jadi saya nggak boleh seperti ini. Oh iya benar-benar. Nah dari cerita Ibu Dede ini rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Yang pertama karena sudah dalam tubuh saya ini sudah melakukan pertama kali bertanya kepada para murid yang lain teman-teman masih yang ini kenapa Elsa nggak masuk, nggak ada yang tahu itu yang pertamanya lakukan. Dan itu saya juga tanya tanyakan pada temannya ini kebetulan berdekatan terus kamu juga ngajarin tapi pas saya tanya ini
nggak tahu tentang kearifannya itu beda. Orang berbeda negara. Disuruh kita coba, ini tolong minta apa dewa siapa ya. Jadi itu rumahnya orang acara karena ada orang kita. Kemarin pas hari keempat, Iya. nah itu dia bilang sama saya pada saat dia istirahat bahwasannya nggak ada itu begitu nggak udah beberapa hari kata tetangga memang tuh nggak ada orang di rumah itu. Iya, iya. Tapi kan tadi itu Rini dari sana kita tahu di rumahnya ya. Apakah ibu ada rencana lain supaya situasi Ehsan tadi sekolah? Ada rencana lain nggak? Atau bagaimana bang? Ya karena kan saya belum mendapat kabar berita ya, jadi baik dari orang tuanya maupun dari dansanya ya keluarganya yang terdekat kerabatnya. Jadi saya berusaha untuk mengajak apa namanya berbincang kepada sekolah. Oh iya, iya. Kepala sekolah juga bilang coba nanti kita datangi boleh kita datangi karena ini sudah minggu kedua nih Bu, pekan kedua masuk. Jadi saya juga takutnya apa nih dengan anak saya karena siang saya termasuk siswa yang memang aktif di sekolah kita cerdas. Iya, iya. Tapi sebenarnya sudah belum mengajar teman atau mengajar jawab dalam menghadapi masalah ini berkolaborasi bagaimana? Belum sih kalau sama yang di sekolah saya kalau berkonsultasi dengan psikolog saja tentang jawab termasuk hari ini saya minta diuji dulu bagaimana solusinya ya apa namanya karena macam-macam yang berikut yang kemarin kan beliau fokus lebih untuk anak tersebut jadi kayak dapat gimana. Oh iya. Nah, baik ini Dede. Dari kita sharing-sharing begini, bagaimana sekarang nanti? Saya sedikit terganggu ya, walaupun belum ada mungkin seperti yang saya katakan tadi, saya udah angkat dia udah tanda dengan banyak udah kakinya udah tinggal nanti terakhir saya bisa belum mendaftar sekolah dengan langsung atau dengan data kita yang ada di sekolah kan selain memang data orang tua data wali ya Benar tuh. yang saya akan melihat kembali ada asik anak-anak tuh baru buatnya data baca orang tua. Bagus sekali dan di Dede semoga apa yang kira-kira ada lagi tidak Salam lebaran kakak gabung bisa kita doanya dari dia ya saya aja bersuara pada masih ya yang jelas nanti ini yang langsung saya bela kalau saya nanti tidak datang lagi untuk ibu untuk sesi lagi dan pastinya saya akan melaporkan hal ini loh ke ibu. Bu Dede, saya siap kok dengarnya. Ataukah ini juga menjadi inspirasi saya? Memang Bu Dede, karena rencana itu sangat bagus ya dari mau sekolah. Itu sangat luar biasa esoknya. Nanti kapan nanti saya akan tanya ada cara itu gimana tapi juga boleh Pasti itu saya tadi akan melaporkan ke ibu loh kan berdoa sekali semoga tidak terjadi apa-apa memang saya juga memang itu sedikit tahu kalau memang orang di tempat ini sering keluar kota seperti itu bisa jadi seperti itu kan jadi nanti kita minggu depan ya kayaknya kita ketemu lagi pokoknya walaupun nggak minggu depan nanti kalau sudah ada kabar saya tanya lagi. Iya, karena dari menggunakan kegiatan nanti mau ngajar ya, yang tidak Dede ya. Terima kasih Bu. Iya, assalamualaikum Dede.
Kalau dulu mulai ini bagaimana tadi sudah melakukan coaching tentang BDD. Waalaikumsalam Bu Pepi, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Dede. Alhamdulillah ya, jadi tadi saya juga berhasil mengamati apa yang sudah Bu Dede lakukan. Terus beberapa catatan ya, namun sebelum saya bertanya nih, apakah sudah dilakukan indikator yang sudah tercapai pada yang dilakukan dari alhamdulillah Bu, indikatornya sudah saya lakukan baik dari mengenai anak kita itu dan baik lingkungannya ini kan tapi tanggung jawab itu sudah saya laksanakan ya. Tadi juga saya lihat sudah ada hasil pengamatan saya yang terakhir itu sudah terlihat sekali dalam melakukan ya sekali. Terus sama Bu Dede tadi kan sudah melakukan prinsip pemilihan jadi saya terangkan kita ngobrol ini sudah seimbang ya. Jadi dia ada yang melakukan ke orang tua sudah dia saya sangat antusias sekali ya ya karena saya rasakan Bu kita berdasarkan kemitraan dari hati aku apalagi mereka itu kan Bu sedang berkaitan dengan saya jadi saya pernah ketemu bayar Ibu Dede kan merasa perhatikan ya Ibu ya benar sekali ya jadi tadi apa mengajukan pertanyaan ke Bapak iya ini saya merasa pencapaian hal itu kan sudah keluar yang tanya ya dia sudah menyatakannya sudah melakukan identifikasi sesuai dengan rencana dan ya ada yang jawabnya tadi dia jadi alhamdulillah mulai ini sudah melakukan prinsip coaching yang sangat baik saya rasa sangat luar biasa terakhir kompetensi ini apa yang ini dikembangkan saya ingin meningkatkan kemitraan saya Bu. Kemudian saya inilah saya sesuai dengan alur tadi ya ini memang bagaimana usahanya penuh ya benar ya misalnya saya rasa bolehnya makasih kapan-kapan tidak bisa lagi melakukan ya jadi terima kasih Bu dan apa yang memberikan konsultasi sama saya terima kasih selamat malam ya. Siang Bu Febri. Ya, siang Bu Dede. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, hari ini saya semangat kali karena ada Bu Dede. Alhamdulillah semangat kali ya Bu ya Bu. Katanya Ibu Febri sekarang ini mau buat ini ya? Apa seksi coaching nih? Ya Bu, hari ini saya kan mau coaching. Coach saya. Jadi Bu Febri di sini berperan sebagai coach ya? Ya, ini saya akan berperan sebagai Oke Bu Febri, jadi sebelum kita mulai apa teknik coachingnya, saya di sini nih sebagai observer nih, nama nih, kira-kira begitu ya, yang akan mengamati, melihat jalannya coaching yang akan dilakukan bersama Bu Eni nanti ya. Namun sebelum Ibu Febri mengadakan coaching atau percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian pada coaching ini sendiri. Ya, jadi yang menjadi acuan saya sebagai pengamat atau observer adalah saya harap Ibu Febri memiliki prinsip-prinsip pada coaching sendiri. Karena itu nih yang akan saya nilai. Jadi, di mana prinsip coaching itu adalah kemitraan, kemudian memaksimalkan yang ada, dan terakhir adalah memiliki kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, kemudian dari kompetensi coaching itu sendiri yang akan saya amati, yang mungkin saya nilai adalah kesadaran penuh, kehadiran penuh ya. Ibu Febri ya. Nah, kemudian bagaimana Bu Febri bisa menjadi coach yang mendengarkan aktif. Kemudian Ibu Febri juga menjadi coach yang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot guna menggali sesuatu yang ada pada coaching Ibu nanti. Jadi dengan demikian itu Bu ya yang saya nilai tentunya dengan etika dan dengan alur tirta. Kira-kira seperti itu Bu, bisa dipahami?
Oke. dan sampaikan pendek. Oke. Nah, baik Bu, sebelum memulai coaching Bu, ada dua pertanyaan nih untuk Ibu ya. Kompetensi coaching yang mana yang kira-kira akan Bu Febri kembangkan dalam proses percakapan coaching ini sendiri? Jadi saya ingin mengembangkan kayak itu akan menjadi kehadiran penuh pada saat melakukan coaching dan menjadi pendengar aktif bagi istri saya. Terakhir saya ingin mengajukan pertanyaan itu yang berbobot tuh agar polisi saya itu bisa mengambilkan, memberikan solusi untuk pertanyaan yang saya berikan. Oh, jadi dari kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian Kehadiran penuh. kehadiran penuh ya. Oke. Selanjutnya Bu, perihal indikator yang akan Ibu capai dalam proses percakapan coaching nanti apa Bu? Kira-kira? Jadi di sini kan saya melakukan jadi kemitraan, Bu. Kemitraan. Iya. Jadi kemitraan, jadi mulai kata dan alur juga dan menggunakan alur cerita gitu. Baik. Jadi Ibu di sini menekankan pada kemitraan ya, kesetaraan ya. Mungkin supaya terlihat lebih rileks. Iya, lebih ringan dengan kopi saya. Oke, terima kasih Bu Febri. Sementara itu dulu yang saya tanyakan. Silakan melakukan proses coachingnya. Saya akan mengamati dari dekat dan setelah nanti melaksanakan proses coaching, saya akan kembali menjadi pengamat pasca coaching. Silakan Bu Febri. Terima kasih sekali menjaga ya. Sama-sama. Selamat pagi Febri, bagaimana kabarmu hari ini? Selamat pagi Bu Febri, pagi ini alhamdulillah baik Bu. Nah, Pak Ibu langsung Bu. Tidak apa-apa Bu. Bu Febri cuma ingin bersehat. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu hari ini. Jadi Ibu lihat hari ini kamu itu tidak aktif dalam pembelajaran. Iya Bu, sebenarnya saya Ibu ada sedikit masalah Bu. Dan saya itu pengen bercerita sama Ibu Febri. Saya mau menyelesaikan masalah saya tak Bu Febri. Karena saya itu ya sulit sekali materi Bu. Terutama dalam matematika. Makanya akhirnya saya diam saja. Oh, jadi begitu ya, baiklah. Apa yang boleh dibilang ada permasalahan yang saya menghadapi ini, apa yang bisa kita bantu? Jadi Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oh begitu. Jadi ada lagi tidak yang kamu mau bicarakan atau permasalahan selain materi yang kamu sulit tadi, yang kamu paham tadi dengan saya? Tidak Bu, karena saya itu kan memahami materi itu. Saat ini jadi bilang, jadi materi yang kamu buat itu sedikit kurang memahami ya, Bu. Materi terutama materi dalam pembelajaran matematika yang soal cerita itu. Memangnya apa yang membuat ini kemudian dan kesulitan dalam memahami soal cerita lain? Saya itu sulit memahami konsep-konsep dasar matematika, terutama EG dan KPK Bu. Saya juga kurang terbiasa ya Bu dengan pola dan pertanyaan yang muncul dalam soal cerita, sehingga saya kurang percaya diri dari dulu. Apa sih yang Leni lakukan agar Leni itu mengerti ya, memahami dari soal-soal cerita tadi? Sedangkan tadi Leni soal matematika itu berupa EPP KPK tadi kan? Iya. Nah, jadi bagaimana? Jadi Leni tadi terhadap soal cerita tadi melakukan apa pada soal cerita? Nah, kalau bagaimana kalau saya mencatat poin-poin penting dalam cerita tersebut, kemudian Bu Leni ini bisa waktu untuk bertanya jika ada yang tidak jelas. Nah, jadi Leni, itu sepertinya ide yang bagus ya. Jadi Leni sudah catat poin-poin penting dalam soal cerita. Terus Leni juga sudah mengenali pola-pola dalam soal cerita. Selanjutnya apa lagi ya? Iya benar sekali apa yang disampaikan tadi Bu. Mungkin saya akan latihan soal yang beragam Bu, agar saya itu terbiasa lebih menggali pola-pola dalam soal cerita. Wah, keren sekali kamu Leni. Jadi kamu tadi ingin apa? Menggali ya soal latihan soal cerita tadi yang beragam dengan mengenali pola-polanya dalam soal cerita tersebut. Terus apa lagi nih Leni bisa lakukan?
Saya ingin sekali dia berdiskusi, bekerja kelompok dengan teman-teman tuh agar dapat memberikan perspektif berbeda untuk memperkuat pemahaman saya. Saya juga Bu akan berusaha lebih aktif dalam aktivitas pembelajaran nanti. Berarti sudah bangga sekali ya sama kamu, Leni. Jadi, kapan tuh kamu memulai kerja kelompok dengan diskusi dengan teman tadi ya, tentang soal matematika yang kamu anggap sulit. Terus apa lagi ya? Saya rasa ini saja, Bu. Cuman mungkin ya Bu ya, saya akan mulai melaksanakan itu hari Sabtu. Oh, Sabtu ya? Iya, habis kegiatan dari pramuka atau hijab komang itu. Oh iya. Jadi, dengan siapa kamu akan kerja kelompok berdiskusi membahas soal-soal cerita itu, Len? Mungkin Bu dengan Aziz dan Fatima, karena mereka itu juga pintar matematika Bu, dan juga rumah tangga itu Bu berdekatan. Jadi saya itu lebih bijak untuk rumah dia. Wah, benar sekali ya. Kamu kan berkaitan dengan rumah adik dan Fatimah tuh. Jadi, apalagi yang kamu yakini bisa membantu kamu. Jadi, ketika kamu mengalami kesulitan nih soal cerita yang tidak terpecahkan selain adik dan Fatimah tadi, Mungkin gini Bu, saya ini akan bertanya dengan Pak Novi. Kan Pak Novi itu Bu guru mata pelajaran matematika di kelas kami. Dan juga Bu, Pak Novi ini sebelumnya pernah bilang jika kami mengalami kesulitan, maka kami Bu boleh bertanya langsung. Makanya saya ini berintian sekali untuk bertanya dengan Pak Novi. ya dengan sekali ya. Dengan senang kali kamu sudah semangat dan bisa nanti menunggu Pak Nopri ya untuk melakukan. Misalnya kalau ada soal yang sulit kamu hadapi nanti ya. Jadi ibu sangat mendukung sekali ya yang kamu lakukan itu. Jadi support ya. Terima kasih banyak Ibu Peggy. Ya. Jadi kira-kira menurut kalian apa yang sudah didapatkan dari dari seharinya? Alhamdulillah Bu, berkat kita bersuci sharing-sharing pada hari ini, saya itu sangat bersemangat Bu, dan percaya diri apapun itu asalkan saya ini ya Bu, berusaha dan semangat, semakin kita melakukannya. Ya, saya benar sekali ya karena apa? Jadi setiap apa yang kita lakukan dan memiliki perjalanan tantangan sekali dialami. Jadi kami sudah mengambil langkah yang bagus sekali tuh. Jadi dengan apa melakukan tantangan kamu bisa mengumpulkan motivasi dalam diri kamu. Iya Bu, saya ingat Bu, saya akan berlatih doa, cerita, dan membawa apa yang kita melakukannya. Ya, yakin kamu juga bisa melakukannya ya. Jadi tetap semangat. Jadi apa? Apalagi nanti kita bisa ngobrol lebih nilai. Mungkin Bu, ini kan hari dua ya, hari ini ya, mulai datang setelah saya banyak belajar matematika dan jabat setelah aja nih kita satu. Oh, Saya nanti boleh jadi ya. ya, Senang sekali deh kalau sekali jadi bisa membantu kamu dalam iya juga ini saya juga terima kasih banyak sekali seperti dengan adanya saya bisa dari sini baik ini artinya saya itu bisa menuntaskan masalah-masalah saya kan Feby. Terima kasih Feby ya. Nah, nanti saya harap di saya ini Feby lagi jadi membantu Feby yang itu jadi nggak pantun kalau ada waktu nanti kita tapi ngobrol kita lagi ya ini. iya itu. Oke, silakan nanti kalau kamu mau keluar juga nanti ada jam masuk kelas. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, stop. Nah, baru Close. lagi. Sini ya, kalau deh. Febri, ya alhamdulillah tadi saya sudah melihat proses coaching yang Ibu laksanakan dengan Leni. Jadi dari yang saya amati ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Febri. Ya, boleh deh. Oke. Jadi dari proses coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Bu Febri lakukan, yang sudah menjadi indikator pencapaian dalam proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Ya, jadi di sini saya melakukan coaching tadi itu ya sama Leni. Jadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan Bu. Jadi proses kreatif memaksimalkan potensi dari coaching saya itu sendiri. Jadi kompetensi ini yang saya terapkan. Jadi saya mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching tadi. Jadi kemitraan
dan mengajukan pertanyaan tersebut. Iya. Memang sangat relevan dengan praobservasi tadi ya Bu ya. Oke. Yang selanjutnya berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu laksanakan tadi, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi secara mendalam? Nah, di sini dalam mengembangkan kompetensi, Bu ya, saya kan menggunakan alutsista, Bu. Jadi menyampaikan tujuan, mengidentifikasi rencana dan tanggung jawab. Sini lebih menekankan saya kehadiran penuh, Bu. Iya, dan kehadiran penuh, mendengarkan kunci saya menjawab pertanyaan dari yang ditanyakan oleh kunci. Jadi mendengarkan aktif Bu, dalam kegiatan coaching tadi. Tentunya dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu, Ibu Febri lebih bisa menggali ya Iya, apa yang dimiliki oleh coach Ibu ya. iya. Oke Bu, baiklah jika begitu, selamat. Saya anggap apa yang menjadi coaching Ibu hari ini sudah cukup berlangsung sukses. Ya, alhamdulillah Bu ya, dari saya sudah melakukan coachingnya sudah selesai dan saya sudah berbicara sama mengobrol dengan Bu Dede, jadi saya alhamdulillah Bu, sudah sesuai dengan yang kompetensi yang dilakukan. Sama-sama Bu, kita masih dalam proses sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Febri. Ya, terima kasih kembali Bu Dede ya.